Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Have a blessed Sunday. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu dan menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah, di hari Minggu yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu waktu dan kesempatan lagi. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti.
bersamamu di rumah Bapa yang kekal. Itulah janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, praise God, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Amin. Menikmati firman Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Amin, praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. I love you. Oh, your mercies never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
darkest night, you are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Yes, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Cause your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God running after me. The goodness of God running after me. The goodness of God. Praise your name, the goodness of God. Benar Tuhan, the goodness of God is running after me. We just want to thank you, Lord, for you are so good. Your goodness is running after us. For you are the God that will always be with us. You are the God of Emmanuel. God is with us every step of the way. Thank you so much, Lord, for today. Such a beautiful day today, Lord. Thank you so much for controlling all the weather seasons and all the situation in this earth, Lord. For you are our creator. You are the one and only creator of this earth and of this universe. We give you all the praise and the glory, Lord. Thank you so much, Lord. Bapa, kami serahkan jam-jam kebenaran firman-Mu, pemberitaan kebenaran
firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, penuhi terus kami semua dengan hikmat-Mu. Urapi terus kami semua Bapa dengan urapan yang baru. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berkata-kata, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan segala keterbatasan-Ku Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal. Kami serahkan semua Bapa. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya, praise God, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat sore ya, the blessed Sunday today, praise God. Kita semua sudah berada di pertengahan, sudah mau hampir sebentar lagi di akhir Januari ya, di tahun yang baru ya. Puji Tuhan, praise God. Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa. Dia masih menyertai kita semua sampai pada hari ini. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. Yeah, for God is good. He is God Emmanuel. God is with us always, every step of the way. Amen. To guide us, yeah, to lead us into His work, to lead us into His way, that so we can all be with Him, yeah, with Him forever and ever. Amen. Praise God. Haleluya. Hari ini mari kita siapkan sama-sama hati dan pikiran kita. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kita mau ambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jadi kitab Mazmur pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan mengajar kita, karena harus Tuhan yang mengajar kita. Kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak tahu ya firman Tuhan itu bagaimana kita harus memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan yang akan mengajar kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bacakan dari ayatnya yang ke-5. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Mazmur 11 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ayat 5 berbunyi, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan membenci orang yang mencintai kekerasan. Ayat 6, ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Kita bacakan lagi dari ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Ayat ke-5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik ya. Ini firman Tuhan katakan Tuhan itu dia menguji
orang benar dan orang fasik. Lalu dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Artinya Tuhan itu, karena Tuhan itu lembut ya, dia lembut hatinya, dia ramah. Oleh sebab itu dia tidak menyukai orang yang mencintai kekerasan. Artinya orang-orang yang hidup di dalam kekerasan ya, kekerasan dengan kata lain, hidup mereka itu kasar ya, tidak mengenal kelemah lembutan, mereka hanya mau hidup dalam kekerasan dan kekasaran ya. Itu yang Tuhan katakan, dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Lalu ayat yang kelima lagi dibacakan lagi. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi Tuhan itu dia menguji orang benar dan orang fasik. Artinya Tuhan itu menguji antara orang benar dan orang fasik ya, bagaimana tindakan mereka, bagaimana sikap mereka ya, kelakuan mereka, karakter mereka. Jadi Tuhan itu menguji orang benar dan orang fasik. Ya, Tuhan itu dia menyukai orang yang berdiri di tempat yang benar. Artinya berdiri di jalan yang benar, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan tahu orang fasik juga mereka mengenal kebenaran. Artinya mereka tahu kebenaran orang fasik, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran itu ya. Jadi Tuhan itu dia menguji antara orang benar dan orang fasik. Bagaimana tindakan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap firman-Nya, terhadap kebenaran firman-Nya. Ya, karena orang benar itu sudah pasti dia akan berdiri di tempat yang benar. Sudah pasti dia akan menjalankan kebenaran, dia akan berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu orang benar ya, sudah pasti dia akan berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang fasik, mereka itu hanya tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukan kebenaran itu ya. Mereka tidak mau memperdulikan kebenaran firman Tuhan, mereka ignoring, mereka tidak mau tahu artinya. Dengan kata lain, mereka tidak mau pusing, artinya kebenaran itu mereka pikir, mereka tidak mau menjalankan kebenaran. Inilah orang fasik ya. Jadi orang fasik itu dia tahu kebenaran tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu. Oleh sebab itu Tuhan tidak menyukai orang fasik yang hanya tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan dia uji orang benar dan orang fasik. Dia menguji orang benar dan orang fasik karena dia mau melihat ya antara orang benar dan orang fasik itu bagaimana. Tetapi Tuhan pasti sudah tahu yang mana orang benar, sudah pasti akan berdiri dengan kebenaran firman-Nya dan berjalan dengan kebenaran firman-Nya. Lalu dikatakan lagi, teruskan lagi. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Artinya Tuhan itu membenci, di firman Tuhan katakan Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Itu artinya Tuhan tidak menyukai melihat orang yang hidupnya hanya di dalam kekerasan. Tidak ada kemurahan hati, tidak ada belas kasihan ya terhadap orang lain. Jadi hidupnya itu hanya mau di dalam kekerasan, terus menerus hanya mau hidup di dalam kekerasan, di dalam kekasaran. Jadi orang itu kalau hidupnya sudah di dalam kekerasan, tindakannya itu pasti sama dengan kehidupannya yang keras itu. Dia akan bertindak kasar ya, dia akan bertindak sewenang-wenang dengan tidak adil. Inilah orang-orang yang hidup di dalam kekerasan. Dia bertindak sesuai dengan kekerasannya. Jadi dia maksudnya melakukan tindakan terhadap orang di sekitarnya atau sesama dia. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan kekerasan hatinya, kekasaran tindakannya ya. Tindakannya kasar, tindakannya tidak ada kelemah lembutan. Sedangkan Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Oleh sebab itu Tuhan katakan dia membenci orang yang mencintai kekerasan.
Jadi kalau ada saudara dan saya yang menyukai kekerasan atau mencintai kekerasan, artinya kalau kita menyukai orang yang hidup di dalam kekerasan terus-menerus dan mencintai tindakan mereka yang kasar, ya, artinya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang seperti itu. Ya, firman Tuhan katakan Ia membenci orang-orang yang hidup di dalam kekerasan. Jadi saudara dan saya harus hidup seperti Tuhan. Dia hidup, Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, ya. Ini firman Tuhan ini memang sudah diberikan kepada saya waktu saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya belum pernah, ya, membahas firman Tuhan ini, artinya kitab Mazmur pasal yang ke-11 saya belum pernah, ya, baru saya dengar belakangan ini beberapa minggu yang lalu saya tertarik dengan ayat ini. Waktu saya dengarkan ayat ini, saya bilang ayat ini cukup menarik untuk saya boleh bahas, di mana saya sering melihat begitu banyak orang-orang Kristen itu, ya, nggak usah orang luar lah, di dalam kita sendiri, lingkungan kita sendiri, begitu banyak orang-orang itu tindakannya itu penuh dengan kekerasan, ya, penuh dengan kekasaran, itu tidak ada kelemah lembutan, tidak ada rendah hati, hidupnya penuh dengan keangkuhan, kesombongan, ya, dan tidak memperdulikan orang lain. Mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri. Mereka tidak memperdulikan nasihat firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Inilah orang-orang yang hidup di dalam kekerasan. Oleh sebab itu Tuhan membenci. Artinya kalau Tuhan katakan Dia membenci orang-orang yang hidup di dalam kekerasan, itu artinya kita tidak boleh, saudara, hidup seperti itu, ya. Tidak boleh. Dia tidak menyukai orang-orang yang mencintai kekerasan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus hidup, kelemah lembutan itu harus ada. Kita harus belajar dari Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ya, Tuhan katakan di situ, ya, Dia katakan di mana kita harus belajar dari Tuhan, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus belajar karakter Tuhan, belajar dari Tuhan. Karakter Tuhan itu Dia sudah menjadi teladan bagi kita, Dia sudah menjadi contoh bagi kita, ya. Oleh sebab itu kita harus belajar dari Tuhan agar kita boleh hidup di dalam kelemah lembutan dan rendah hati, karena Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, supaya kita tidak hidup di dalam kekerasan lagi atau kekasarannya, dan tidak mempunyai belas kasihan, tidak memiliki kemurahan hati, ya, hanya mementingkan diri sendiri dan terus saja maunya hidup di dalam kekerasan. Itulah orang-orang yang mencintai kekerasan. Mereka seperti itu, tindakan mereka seperti itu, dan hidup mereka tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya, oleh sebab itu belajarlah saudara dari Tuhan untuk hidup lemah lembut dan rendah hati, ya. Amin, puji Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat 6, Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Tuhan katakan, ya, Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang yang berapi dan belerang. Jadi Tuhan itu Dia menghujani orang-orang, maksudnya orang-orang fasik itu dengan arang belerang. Maksud, bacakan lagi. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi. Jadi Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Terus angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Itulah isi piala mereka. Jadi ini satu hal yang sangat, maksudnya kita satu hal yang betul-betul yang begitu luar biasa, ya. Tuhan kita itu dia beraksi seperti ini. Dia katakan, dia bacakan lagi di ayat yang ke-6. Ia menghujani orang-orang fasik. Ia menghujani, artinya Tuhan itu dia katakan Dia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Jadi ini Tuhan menghujani, artinya Tuhan itu menurunkan arang berapi, ya, bagi orang-orang fasik, ya, dan belerang. Jadi
ini satu hal yang sangat menakutkan ya saudara. Kalau Tuhan itu katakan dia menghujani ya orang fasik dengan arang berapi dan belerang, itu sangat menakutkan ya saudara, karena ini kita bicara tentang murka Allah ya. Dia menghujani artinya dia menurunkan murkanya terhadap orang-orang fasik yang tidak memperdulikan kebenaran ya. Orang-orang fasik tadi di ayat yang kelima, dia menguji orang benar dan orang fasik. Jadi Tuhan itu dia menghujani artinya dia turunkan murkanya ke atas orang-orang fasik yang tidak memperdulikan kebenaran, orang-orang fasik yang tidak mau mengikuti kebenaran atau tidak melakukan kebenaran firman-Nya. Walaupun mereka tahu kebenaran firman itu, tetapi mereka tidak mau melakukan, mereka tidak memperdulikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu Tuhan katakan dia membalas, maksudnya Tuhan menghujani mereka dengan arang berapi dan belerang ya. Dan teruskan lagi bacakan. Angin yang menghanguskan. Angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Itulah isi piala mereka. Artinya Tuhan memberikan hadiah kepada mereka, yaitu lewat murkanya. Jadi Tuhan itu menurunkan murka Allah terhadap orang-orang fasik ya. Tuhan katakan di sini, di firman Tuhan katakan, itulah upah mereka, artinya hadiah ya untuk mereka ya. Piala mereka, hadiah untuk mereka ya, upah mereka, yaitu api, arang berapi, belerang, dan angin yang menghanguskan ya. Itulah hadiah mereka, itulah upah mereka. Itu sangat menakutkan saudara kalau sampai murka Allah itu turun ke atas saudara dan saya, karena kita tidak melakukan kebenaran, karena kita tidak berdiri di dalam kebenaran firman-Nya, atau kita tidak memperdulikan kebenaran firman-Nya. Kita menjadi orang-orang fasik ya, orang-orang yang akan dimurkai oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi orang-orang fasik, tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu, tahu firman Tuhan tetapi tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu Tuhan akan memurkai orang-orang fasik ya. Jadi saudara sudah jelas dikatakan di ayat yang ke-6 ya, itu piala mereka. Jadi artinya Tuhan memberikan hadiah, upah kepada orang-orang fasik yang tidak mau bertobat. Jadi orang fasik harus bertobat. Kalau tidak bertobat, itulah upah mereka. Tuhan akan memurkai mereka dengan pembalasan yang daripada Tuhan. Ya, nah kita teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Ayat yang berikut. Ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil. Sebab Tuhan adalah adil dikatakan. Dan ia mengasihi keadilan. Dan ia mengasihi keadilan. Ini Tuhan katakan dia adalah adil. Ya, firman Tuhan katakan sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Mengasihi keadilan. Jadi Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia maha adil ya. Dan dia mengasihi keadilan. Jadi saudara, kita sebagai manusia, kita itu seringkali tidak adil ya. Kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak adil di hadapan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang tidak adil ya, terhadap sesama kita ya, terhadap manusia. Dan itu di hadapan mata Tuhan kita melakukan semua itu, ketidakadilan ya, kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan Tuhan adalah adil ya, dan ia mengasihi keadilan karena Tuhan itu adil ya. Oleh sebab itu dia mengasihi keadilan, artinya karena dia mau mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang adil ya, harus adil, harus menjalankan tugas kita dengan keadilan. Jangan kita memihak ke sebelah atau ke kanan atau ke kiri ya. Seperti firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri ya. Ini juga pun sama, jangan kita memihak ke kanan atau ke kiri dengan ketidakadilan kita. Oleh sebab itu saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang adil seperti Tuhan. Artinya ikutilah karakter Tuhan ya, supaya kita menjadi orang-orang yang mencintai keadilan ya, mengasihi keadilan seperti Tuhan ya. Dia adalah Allah yang adil, dia maha adil ya. Tuhan itu maha adil, maha hadir
Ya, jadi kita harus mengikuti karakter Tuhan. Kita harus mempelajari karakter Tuhan, ya, memahami karakter Tuhan agar kita semua boleh mengikuti jejak-jejak Tuhan, yaitu setiap langkah Tuhan, setiap contoh dan teladan hidupnya selama Tuhan masih ada di muka bumi ini sampai ia kembali ke Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan sudah memberikan kita contoh yang terbaik, sudah memberikan kita teladan hidup yang terbaik. Oleh sebab itu, biarlah teladan hidup Tuhan Yesus Kristus boleh ada di dalam hidup kita, boleh menjadi karakter kita, ya, karena Tuhan sudah memberikan teladan hidup yang terbaik bagi kita. Jadi Tuhan adalah Allah yang adil dan Ia mengasihi keadilan, ya. Jadilah orang-orang yang adil. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak adil, yang akan mengacaukan dan membawa kekacauan bagi dunia, bagi sesama kita. Nah, kita lanjutkan lagi pembacaannya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi Tuhan itu adalah adil, ya. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, firman Tuhan katakan Tuhan itu adil, ya. Allah itu adil, Dia maha adil, Dia mengasihi keadilan karena Dia Allah yang adil. Ya, jadi dan di situ dikatakan orang yang tulus hatinya akan memandang wajahnya, ya. Jadi orang yang tulus hati, kalau saudara dan saya memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, ya, hati yang kudus, tulus, bersih, suci, maka kita akan memandang wajahnya. Artinya kita akan memandang wajah Tuhan, atau dengan kata lain kita akan melihat Tuhan, ya. Kita akan melihat wajahnya, kita akan memandang wajah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, wajah Tuhan yang berseri-seri, wajah Tuhan yang bersinar, ya. Itulah yang dikatakan orang yang tulus hati akan memandang wajahnya. Orang yang suci hati, tulus hati, hati bersih, hati kudus akan memandang wajah Tuhan, akan melihat wajah Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan katakan, ya saudara. Firman Tuhan yang sudah mengatakan bahwa orang yang tulus hati akan memandang wajah Tuhan, akan melihat wajah Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan. Bertemunya bukan secara fisik, tetapi bertemu secara spirit. Bertemu dengan Tuhan secara roh. Karena Tuhan itu spirit, Tuhan itu roh. Oleh sebab itu kita hanya dapat melihat Dia lewat spirit, lewat roh kita, yaitu melihat Tuhan through spirit. Jadi orang yang tulus hati kita harus hidup seperti orang-orang yang tulus hati, yang bersih hatinya, kudus dan suci. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan yang dikatakan orang yang tulus hati, artinya saudara dan saya harus memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang bersih, ya, memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan agar kita dapat melihat wajahnya. Kita akan memandang wajah Tuhan dan dapat melihat dan bertemu dengan Tuhan through spirit. Spirit and spirit, ya. Jadi dari roh dan roh, karena Tuhan adalah roh. Jadi kita akan melihat Dia, wajahnya yang luar biasa, wajahnya yang bersinar-sinar, wajahnya yang berseri-seri, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat, penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kelemah lembutan dan belas kasihan. Itulah Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara dan saya harus belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 sudah mengajar kita pada hari ini, di mana kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang fasik, ya, dan kita tidak mau, karena kita akan mendapatkan murka dari Tuhan di saat kita mau hidup seperti orang fasik. Kita tidak mau hidup seperti orang fasik,
kita mau hidup sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yaitu orang-orang benar yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang benar yang mencintai kebenaran, yang mencintai keadilan, dan mencintai kekudusan, mencintai ketulusan, kesucian, ya, kebenaran, ya, kelemah lembutan. Itulah Tuhan katakan kita harus menjadi orang-orang seperti itu, ya, karena Tuhan sudah memberikan teladan hidupnya bagi kita semua. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong saudara dan saya, boleh menuntun kita semua untuk boleh berjalan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang menuruti kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Nya dan hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Artinya mengasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam ketaatan, yaitu taat akan firman-Nya. Cintailah firman-Nya, ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh memberkati saudara dan saya, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tinggal tetap di hati kita semua, yang di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, dan dia boleh menuntun kita di setiap hari dan membawa kita bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, akhir-akhir ini cuaca yang tidak menentu, ya, begitu banyak kita melihat kejadian-kejadian di seluruh dunia. Kita baru memasuki tahun yang di bulan pertama di tahun yang baru, sudah begitu banyak kejadian yang kita saksikan di seluruh dunia, ya. Begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, sangat membuat kita menjadi sadar bahwa Tuhan kedatangannya memang sudah semakin dekat. Oleh sebab itu kita semua harus tetap hidup, berjaga-jaga di dalam doa, dan tetap hidup, memperbaiki hidup kita, ya, karena kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menyambut Sang Mempelai yang akan datang untuk menjemput kita, membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus datang tetap terus mencari Tuhan, artinya minta Tuhan menghampiri kita. Karena kita mau datang mencari Dia, maka Tuhan pasti akan menghampiri kita, dan Dia yang akan membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah. Di saat kita mau datang mencari Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita, mengampuni kita, dan menerima kita semua sebagai miliknya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Oleh sebab itu saudara dan saya harus selidiki hati kita masing-masing, artinya koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang akan mengoreksi kita dan memperbaiki kita, kehidupan kita, karakter kita, agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang membosankan Tuhan, yang menjengkelkan Tuhan. Kita justru menjadi orang-orang Kristen yang menjadi orang-orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang akan diangkat oleh Tuhan kalau Tuhan kembali. Ya saudara, jangan sampai kita terlena dengan dosa dan segala macam kenajisan hidup, kejahatan hidup. Jangan sampai kita terlena dengan semua itu, karena iblis mau membuat kita semua terlena oleh dosa agar kita semua tidak diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kita harus memilih apakah kita mau menjadi orang-orang yang diselamatkan atau kita mau menjadi orang-orang
yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya saudara, inilah firman Tuhan pada hari ini. Pesan firman Tuhan yang sudah diberikan pada hari ini untuk saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya membuka hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dan firman Tuhan itu yang akan menuntun kita, mengajar kita, memimpin kita, menolong kita, agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Amin. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati saya, dan saya tahu pasti juga akan memberkati saudara pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sampai firman Tuhan yang berikutnya, kita akan tetap terus setia dan taat kepada Tuhan sampai pada hari-hari yang berikutnya, di mana firman Tuhan akan disampaikan kembali. Carilah firman Tuhan, carilah Tuhan kita, karena Tuhan akan menemukan saudara di saat saudara mencari Dia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu boleh menuntun kami Bapa dan membawa kami bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai Engkau kembali. Berikan kami Bapa pertolongan-Mu, berikan kami perlindungan-Mu, berikan kami keselamatan itu, berikan kami Bapa correction yang Tuhan mau berikan kepada kami, agar kami semua boleh disadarkan dan kami semua boleh datang kembali dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Bapa, kami juga mau serahkan Bapa California, Los Angeles yang masih ada kebakaran. Tuhan tolong, Tuhan berikan pengampunan dosa bagi mereka Bapa. Tuhan yang penuh kasih, penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Kami percaya Tuhan mau mengampuni mereka. Tuhan mau berbelas kasihan kepada mereka dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Agar Tuhan boleh juga turunkan hujan di sana Bapa, karena mereka hanya memerlukan hujan untuk mematikan api, untuk memadamkan api Bapa. Biarlah Tuhan yang mau menolong mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk boleh datang mencari Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan biarlah tangan Tuhan terus menolong Bapa dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan terus Bapa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap bangsa di 5 benua. Biarlah Tuhan bawa mereka untuk datang dan bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan cuaca Bapa di setiap hari. Begitu banyak cuaca yang silih berganti Bapa, cuaca yang menakutkan, cuaca yang tidak menentu Bapa, tapi Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Tuhan yang sanggup untuk mengontrol dan mengatur setiap cuaca yang ada. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Serahkan juga Bapa jiwa-jiwa yang sedang mencari Tuhan. Biarlah Tuhan temukan mereka dimanapun mereka berada. Serahkan keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Tuhan lawat mereka, jamah mereka, pakai mereka, bawa mereka untuk datang dan bertobat sehingga mereka semua boleh diselamatkan. Bapa, kami mau serahkan juga Bapa setiap leader di negara-negara. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan bawa mereka juga untuk bertobat, agar mereka juga boleh menerima keselamatan, dan Tuhan pakai mereka untuk membawa firman Tuhan kepada bangsa-bangsa sebelum kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan kami mau pakai hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian, haleluya, untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. You are so great, you are so great, Lord. How great thou art, how great thou art. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati
the rest of today, for God is with us. Amen. Have a blessed Sunday. Have a great night.